Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillahil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun ka guru urang anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kalayan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi khusus ka mantena selaku qori umumna ka urang sadaya selaku mustami kenging safatul udma angkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tibalah saatnya acara anu kurang diantos-antos nyata acara inti Mau'idatul Hasanah atanapi tausiah agama hikmah Isra wal Mi'raj junjunan orang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu insyaallah dina kesempatan ayeuna baris didugikeun ku kersana guru orang Al Habib Hashim bin Farid Al-Kaf. Al waktu wal makan tafadhol bihurmah. Mangga urang sadana ngaos salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa mil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil bariyah Allah salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serempak. Ini bahasa Indonesia, bahasa Betawi, paham tidak ini? Paham ya? Kalau saya disuruh bahasa Sunda, orang Betawi suruh bahasa Sunda, Sundanya sudah Sunda apa itu jadinya? Mudah-mudahan yang jawab salam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh utang lekas kebayar. Ibu-ibu Aminah keras teuing ya. Loba teuing utangna nya. Supaya tambah semangat, sebelum saya melanjutkan, saya kasih pantun dulu. Siap pantun? Buah salam enak dimakan. Udah pernah Mang? Pernah dahar buah salam? Tajamnya. Naon? Keset. Amis, asam, keset. Kesetnya asal nebak wae eta kenyawan tah. Pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan banyak rizki panjang umur. Anu jawab anu teu jawab mah pondok. Ibu-ibu hayang panjang hayang pondok. Semangat lamun bilang panjang mah. Ya.
Ayo sama-sama, karena salam ini doa. Saya mengucapkan salam berarti saya mendoakan saudara-saudara saya yang ada di ini tempat. Saudara, bapak, ibu, jamaah menjawab salam ini, mendoakan saya supaya kita semua sama-sama selamat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matullahi allati la tuhsa wa asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi hum nujumul huda liman arada najatan fid dunya wal ukhra. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصداق القائلين تباركا بالذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث إسراء أنه صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على قوم ترضه رؤوسهم بصخر كلما رخضت عدت كما كانت لا يفتر منه شيء من ذلك فقال لجبريل من هؤلاء؟ قال الذي تتثقل رؤوسهم عن الصلاة. وقال العلماء ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى أكرم نبينا بالإسراء فما أنكر ذلك فقد كفر بثبوت بالنص القرآن. وكذلك يجب أيضا أن يعتقد أن الله تعالى أكرم نبينا بالمعراج فما أنكر ذلك faqad fasaqa bisubuti bi ahaditsil masyhurah. Walakin inda ba'dil mufassirin qala wan najmi idza hawa. Amma ba'd, ma'asyaral hadirin wal hadirat, jamaah pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul di ini tempat untuk merayakan, mengagungkan, mensyiarkan, memperingati peristiwa besar yang tidak pernah Allah berikan peristiwa besar ini kepada anbiya wal mursalin, hanya khususiat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam taatillah wa taatir Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami hadirat, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu membela kebenaran ya Rabb. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan,
dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil tanah air kami, menguasai negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah. Hancurkan mereka semua ya Allah. Hancurkan mereka semua ya Rabb. Porak-porandakan mereka semua ya Allah. Hinakan mereka semua ya Allah. Ya Allah, berikan kekalahan kepada mereka semua, berikan kerugian kepada mereka semua, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka ya Rahman ya Rahim ya Karim. Nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami. Meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya lebih dahulu berdoa? Karena saya mengambil kesempatan di mana ada berkumpulnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 40 orang. Di situ dibacakan zikrullah, zikrun Nabi. Maka ini tempat dijadikan maqamul ijabah, sa'atul ijabah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan, yang ada di lubuk hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafin salihin wa muqallidina fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, wabil khusus para alim ulama, para asatiz, para muallim, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim al-fajr kepada antum semua. Wabil khusus guru kita bersama sahibul majlis atau sahibul hajah yang mengadakan acara Isra wal Mi'raj, Al-Muqarram wal Mukhtaram yang saya kenal namanya Kiai Haji Kimung. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan usianya, diberkahkan dalam keistiqomahannya. Mudah-mudahan santri yang belajar kepada beliau dijadikan para pejuang di dalam agama Allah, menjadikan ulama-ulama yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, para aparatil pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak lurahnya yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai aparatil pemerintah yang salihin, yang bisa membimbing kita semua mengayomi masyarakat ya amin ya rabbal alamin. Bu, dugi ketabu sabaraha ya hayang. Kuat ya jam 1 ya, kuat leres ya. Kumah tak kuat nah, pada hadirin mah duduk tengah ngomong, anak mah capek ngomong ya. Iya, masya Allah saudara jamaah, saya akan menjelaskan ya bahwa dalam Isra wal Mi'raj iya ayat 2 hal yang sangat penting. Satu, kita pahami Isra wal Mi'raj ini dengan yang tersurat. Apa yang tersurat? Dengan yang tertulis. Sebagaimana tertulis dalam kitab Dardir atau Mi'rajul Kabir dan banyak kitab-kitab lagi yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Tapi ada juga hikmah dan catatan yang tersirat, yang tidak tertulis, yang pernah diungkapi oleh guru saya Al-Alim Al-Allama Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Mufti Mekah. Beliau berkata bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah tanda cintanya Nabi terhadap kita sebagai umatnya. Jadi Isra wal Mi'raj ya buktina cintana Kangjeng Rasul ke umatnya. Di mana pada saat Nabi harita dikenal ku ahli sejarah, tahun harita disebut sanatul hazan, tahun kesedihan,
di mana Kanjeng Rasul ditinggali oleh dua manusia yang sangat mencintai, yang sangat mendukung, yang sangat membela Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu satu istri tercintanya Hababah Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Yang kedua pamannya Sayyid Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ini Hababah Khadijatul Kubra perempuan yang kaya raya. Sepertiga kekayaan kota Mekah punya Siti Khadijah. Lalu menikah dengan Nabi, dipakai dakwah semua hartanya habis, tapi Siti Khadijah tetap senang gembira. Kira-kira lamun ibu gaduh harta dipakai ku carogena buat dakwah CF, kumaha ibu senang ente? Yang bener? Saya ya, leres eta leres. Dipakai dakwah CF eta habis, menjadi miskin tegaduh naon-naon. Senang? Masya Allah ya, istri-istri solehah semuanya. Leresna di dia mungkin di imamang dukanya. Sampai kayak begitu. Habis hartanya, tapi tetap Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah berkata, wahai suamiku Rasulullah, jika aku sudah tidak ada, kau masih ingin memerlukan bantuanku, galilah kuburan kaula, ambil tulang belulang kaula, tegakkan agama Allah dengan tulang-tulang kaula. Hebatnya, meninggal tahun harita. Disusul ke pamannya Sayyid Abi Thalib. Pamannya, orang tuanya sekaligus menjadi besan Nabi Muhammad. Karena putranya Sayyid Abi Thalib, Sayyidina Ali, dinikahkan oleh putri kandungnya Hababah Fatimatu Zahral Batul binti Muhammad Sayyidina Rasul. Sayyidina Rasul dinikahkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Hari itu juga meninggal. Maka apa perkataan daripada orang-orang kafir Quraisy? Ini hari Muhammad akan kita habiskan. Ini hari Muhammad yang sudah tidak punya apa-apa, yang tidak ada dukungan. Hari ini kita bisa melecehkan, menghancurkan Muhammad. Maka pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kedua pamannya di malam hari untuk ke Mekah, ke Masjidil Haram. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam didampingi oleh dua pamannya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Setelah demikian Nabi lagi tafakur, memikirkan alam Jabarut dan alam Malakut. Ada lagi alam yang lebih luas daripada dunia. Ada lagi alam yang lebih luas daripada langit, lebih luas daripada alam yang lain, yaitu alam alam Malakut dan alam Jabarut. Maka pada saat itu datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Datang malaikat Jibril berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, alaikassalam ya Jibril. Jibril, ya, tumben-tumbenan, wengi-wengi ayeuna kok dongkap aya naon Jibril? Jak malaikat Jibril, Gusti Rasul, abdi diutus ku Gusti Allah. Arek naon? Arek nyana Kangjeng Rasul bertemu dengan Allah. Untuk naon Jibril? Untuk apa wahai Jibril? Malam-malam Allah memanggil saya untuk bertemu. Ya Allah, ya Rasulullah, Allah akan memberikan engkau derajat, pangkat, martabat yang tinggi yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk, para anbiya, para mursalin, hanya khususiat buat engkau. Seandainya engkau memiliki kesalahan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, Allah ampuni, Allah hampura, Allah ampunin itu semua. Mata qaddamat min dzambika wa mata akhar. Ini ingat nih, kalau Kanjeng Rasul, semua nabi dan rasul nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah tuh Nabi Adam berdosa, awas, enggak. Karena akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani berkata di dalam kitab Aqidatul Awam, menyarahi kitab Aqidatul Awam Marzuki, berkata, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul
malaika. Seluruh anbiya wal mursalin dikismah oleh Allah, artinya dijaga, tidak pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Mereka dijaga oleh Allah seperti Allah menjaga para malaikat. Ini wajib akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam gak pernah berbuat dosa, Nabi Adam gak pernah berbuat dosa. Lalu apa? Itu mah khilaf, lupa. Lamun orang poho, ya poho ya teu salat, bener-bener poho, dosa teu? Mang, dosa henteu. Urang khilaf bener-bener peran santos salat subuh padahal mata tacan bener-bener poho, lain di poho-pohokeun lain. Bener-bener poho, dosa teu? Henteu, bahkan dijadikan uzur salat dua rupa dalam kitab Safinah. Ya. Satu lupa, kedua ketiduran. Ini sekedap deuingnya orang bade bulan Roma sok hilap tara tuh bulan Roma. Amang sok hilap tuh. Komo awal-awal Ramadan sok pada hilap tuh. Sok hilap tara ieu jujur ieu. Oh soknya. Pagi-pagi abis sahur salat subuh tidur deui si Amang mah. Mamang tidur, habis tidur, buga habis bangun, aduh, khilaf tuh puasa. Main ke dapur wae, nyeduh kopi selodong, ambil rokok 2 batang rokok ngopi, terus nyari sangu makan sangu 2 piring. Batal itu puasa anak. Dosa henteu, henteu kunaon. Poho eta mah rezeki ti Gusti Allah teu naon-naon ieu ngan eta pohona kalewatan teuing sampai nambah 2 piring mah ya. Tapi lamun bener poho mah teu batal, rezeki minallah. Nah begitulah kekhilafan. Maka Nabi Allah Adam dikeluarkan ke Gusti Allah di surga lain ku sebab doraka tapi ku sebab khilaf, tapi khilaf bil hikmah. Nah, Kanjeng Rasulullah SAW jadi tak pernah berbuat kesalahan sahapun. Maka Kanjeng Rasul berkata, Jibril, Gusti Allah masian pangkat derajat keagungan anu luhur ke kaula. Iya majeng kaula, hadzali famali ummati ya Jibril. Ini jang kaula mana jang umat kaula wahai Jibril. Luar biasa mang. Ya menurut Abu Yah Maliki disebut ini perkataan cinta, menunjukkan menembongkan rasa cinta na Kangjeng Rasul ke umat. Seakan-akan Kangjeng Rasul nyaur begitu. Jibril kalamun iya Isra wal Mi'raj hanya dipasikan derajat pangkat keagungannya, kemuliaan hanya jang kaula umat kaula teu meunang naon-naon, kaula mung Isra wal Mi'raj moal jadi kaula. Umat kaula menang naon heula? Penawaran. Tuh. Ya, tawar menawar. Balik jung ke Gusti Allah. Taroskan ke Gusti Allah. Umat kaula menang naon? Maka malaikat Jibril balik lagi ke Gusti Allah. Gusti, gini jawab kekasih anjen. Bahwa tidak bakal Nabi Muhammad ikut, tidak akan Nabi Muhammad jadi Isra wal Mi'raj kalau umatnya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Kanjeng Gusti Allah, malaikat Jibril balik lagi ke kekasih kaula sahurkeun ke Nabi kaula. Kalau Nabi kaula ayeuna Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj bertemu jeung kaula, maka umat yang kaula alek pasrahkan keselamatannya nanti di yaumil kiamah bagaimana Nabi Muhammad. Jadi tanggal 27 Rajab serah terima keselamatan umat Nabi Muhammad dipasrahkan oleh Gusti Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ini memang ibu bapak semua kita udah diserah terimakan nih keselamatan kita oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kata Nabi Muhammad, Gusti, ya umat kaulah jangan dilemparkan ke neraka. Maka Gusti Allah tidak akan melemparkan umat itu ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesenangan,
kehormatan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad, hatta yu'tika rabbuka fatardha. Tuh. Alus teu Kanjeng Rasul? Bagus teu? Senang teu jadi umat Kanjeng Rasul? Masya Allah. Maka pas turun malaikat Jibril, pas turun apa Jibril kata Gusti Allah? Kalau engkau berangkat Isra Mi'raj wahai Kanjeng Rasul, maka buat umat engkau keselamatannya nanti di yaumil qiyamah akan dipasrahkan ku Gusti Allah di tangan anjeun. Kalamun kos gitu ayo ayeuna Jibril pampake lila-lila deui, ayo berangkat. Padahal lagi sedih habis ditinggalkan istri, habis ditinggalkan paman, di tengah malam lagi ngantuk, badan lagi capek. Gak peduli Kanjeng Rasul, yang penting umat selamat. Cinta ke Kanjeng Rasul, cinta Kanjeng Rasul ke umat. Terus hebatnya, tidak ada pemimpin seindah sehebat Kanjeng Rasulullah SAW. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Berangkat kita cerita langsung Mi'raj ke atas langit, sampai naik ke 7 lapis langit, sampai ke Arasy, ke Raf-Raf, ke Mustawa, ke satu tempat yang disebut Sirrusir, satu tempat rahasia yang bertemuan Allah dengan Nabi. Awas jangan paham Allah ada tempat, Allah tidak bertempat. Nah itu eta naon itu Allah memfasilitasi mengadakan tempat buat makhluk, karena Nabi Muhammad makhluk kudu aya tempat. Kalau Gusti Allah mah henteu. Kan dalam sifat 20 karangan Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, mufti dari Batavia Jakarta, berkata bahwa Gusti Allah eta sifatnya laisa kamislihi syai'un. Gusti Allah teu sami sareng manusia. Manusia perlu tempat, manusia perlu dahar, manusia perlu istirahat, manusia perlu tidur. Allah enggak perlu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi Nabi Muhammad di satu tempat, sebagaimana Allah memfasilitasi Nabi Musa di Gunung Turis ini. Maka masuklah Gusti Al-Rasul bertemu dengan Allah. Maka Nabi alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitabnya, dijelaskan dalam Al-Qur'an, jarak antara Allah dengan Kanjeng Rasul qaubal qausain. Saya pernah bertanya sama guru saya, Abuya Maliki, wahai Abuya, apa sih makna penjelasan qaubal qausain? Jak Abuya, lamun ente ngaji sarang guru, tah tuur ente beradu jeung tuur guru, eta qaubal qausain. Teu aya halangan deui, saking caket-caketna, saking deket-deketna Gusti Allah jeung Kanjeng Rasul. Luar biasa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tahiyatul ta'zim wa tahiyatul ta'qim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Dijawab ke Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lihat Gusti Allah menyebut Nabi Muhammad senajan udah pakai kaf mukhatab ayat di payunana, tapi kan Allah tidak menyebut namanya. Ayyuhan nabiyyu, tanda penghormatan, tanda takzim, tanda memuliakan Gusti Allah ke Kanjeng Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan pangkat derajat yang tinggi Nabi alaihi salatu wassalam, nggak lupa ke orang sadayana. Dicanak orang dalam pertemuan, Nabi bilang assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Gusti berikan ya Allah Gusti keselamatan kepada seluruh umat-umat kaulah, hamba-hamba Gusti yang beramal soleh, yang jalmi-jalmi soleh. Saha urang sadayana ayeuna ye, sadayana salihin yang saleh salehat, urang sadayana ayeuna ye urang jadi salihin dan saleh. Mungkin mah balik wallahu a'lam. Mungkin balik ibu-ibu masih sok ngawadul ke suami. Bapak cicing, dia narik naroskeun emak ibu-ibu. Masih sok ngebohongin suami tara. Bener?
Hebat ibu-ibu mah tara ngebohongin suami. Bapak-bapak masih suka ngebohongin istri? Yang mana nu leres ya? Barager sadayananya suami tara ngebohongin istri, istri tara ngebohongin suami, karena engkin bohongna di imah di dia mante. Mudah-mudahan jadi orang yang saleh ya. Begitu dibawa ke Gusti Allah sampai di sana ya, Gusti Rasulullah SAW, saya nggak cerita panjang dulu karena ada dialog antara Allah dan Rasulnya, soalnya waktunya nanti bisa sampai jam 2 ini ya. Karena ada dialog antara dialog Allah ingin mengurangi ya supaya umatnya nggak masuk neraka. Jadi dialog Allah ada 2 pada saat Isra Mi'raj. Ada dialog Allah untuk mengurangi salat 5 waktu, ada dialog Allah kepada Nabi, Nabi dialog kepada Allah untuk mengurangi umatnya dalam neraka. Ini luar biasa. Ada satu kitab yang menjelaskan mendetil. Yang pertama ya, saya ceritakanlah supaya tuntas. Tapi siapnya jangan pada balik dulu ini ya. Bu ya, habisnya Habib kumaha atau ya kaki terus pegel terus pegel ke semutan namanya. Pada saat selesai nih cinta kasih sayang, makanya saya akan menceritakan cinta kasih sayang Nabi. Pada saat Nabi dikasih jelas habis beres berbicara kepada Allah, kata Allah, hai Jibril, ajak Nabi Muhammad keliling surga. Dia ajak Nabi Muhammad keliling surga. Masya Allah, Nabi senang gembira atau ya Allah, ya tempat balikna umat kaula di tempat yang sangat luas, di tempat yang sangat indah, gedung-gedung, istana-istana yang mewah. Masya Allah, senang Nabi. Tapi Gusti Allah juga adil. Habis dikasih lihat surga, Kanjeng Rasul dikasih unjuk neraka. Kanjeng Rasul dikasih unjuk neraka, Gusti Allah sedih Kanjeng Rasul. Ningali siksaan-siksaan yang sangat amat luar biasa. Luar biasa siksaan. Sehingga Kanjeng Rasul menangis. Macam-macam kalau disebutin satu persatu, Masya Allah. Ya. Gak bakal beres. Ya. Maka Kanjeng Rasul pas ninggalin neraka, tempat siksaan, anu jadi suluh na eta jalmi. Waquduhan nasu wal hijara, yang jadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya Allah mang bu, lamun urang teu selamat mungkin jadi suluh neraka jahanam. Nauzubillah, hayang teu alimnya. Masya Allah, kumaha lamun supaya orang teu dimasukkan ke neraka, kudu turut perintah Allah, jauhkan semua larangan Allah. Makanya orang kudu diajar kenal Gusti Allah, kudu diajar kenal agama, kudu diajar kenal Nabi Muhammad. Ulah orang segen-segen dalam ibadah. Ayo sekarang usia atau seberaha pikirnya, orang lain panjang umur justru tinggal sisa umur ya. Nah Kanjeng Rasul pas ningali neraka, Kanjeng Rasul bilang, Gusti, tolong Gusti berikan kesempatan kau umat kaula supaya tidak bisa masuk neraka. Berikan Gusti supaya Gusti bisa menghampura dosa-dosa kesalahan umat kaula. Maka Gusti Allah berkata, ya Rasulullah, jika anjen punya umat gaduh usiahna, gaduh umurna 60 tahun, dipakai maksiat, dipakai doraka, dipakai tanurut ke Gusti Allah 50 tahun, sisa seberaha? 10 tahun. Anu 10 tahun dipakai tobat, dipakai mohon ampunan ke Gusti Allah, maka anu 10 tahun bisa menghampura, bisa mengampuni, bisa melebur kesalahan dosa-dosa yang 50 tahun. Alhamdulillah. Maka cek Kanjeng Gusti, cek Kanjeng Rasul, falakal hamdu ya Rabbi.
Segala puji bagi Engkau wahai Tuhan kaula. Tapi Nabi ngelirik deui, ya Allah, ya moal kuat umat kaula. Mikir Kanjeng Rasul, ku sebab cinta nak di dalam hati. Ya 10 tahun lama. Gak mungkin umat kaula bisa bertobat terus selama 10 tahun kagak berbuat maksiat. Aduh, moal bisa. Gusti, aya naon deui wahai kekasihku? Kurangan deui Gusti. Ulah 10 tahun, asyrasana tawil. 10 tahun itu panjang Gusti. 10 tahun itu panjang, lama. Terus gimana? Kurangan deui di Gusti, kurangan deui. Baik cok Kanjeng Rasul, cak Gusti Allah. Lamun anjeun punya gaduh umat usiana 60 tahun dipakai maksiat 55 tahun sisa 5 tahun dipakai untuk taubat ke Gusti Allah, ku taubatan nasuha, maka yang 5 tahun eta ya bisa menjadikan pelebur, ya menjadikan sebab biar Allah mengampunin kesalahan umat-umat. Ku sebab 5 tahun dosa anu 55 tahun dihampura ku Gusti Allah, ku sebab taubat anu 5 tahun. Masya Allah. Saking karunya-karunanya, ya. Saking cintana ke urang sadayana ya. Ke ibu, ke bapak, padahal mah Gusti Allah, Gusti Rasul macan pernah ya tepang sarang urang selain sezaman, tapi kenyaahan, kecintaan Kanjeng Rasul ke umatnya melebihi daripada dirinya. Maka Kanjeng Rasul berkata lagi, falakal hamdu ya Rabbi. Tapi Kanjeng Rasul ningali deui ngleret deui, Gusti ya Allah, neraka itu ibu bapak apinya sul seuneu eta bos. Ya Allah, macam-macam siksaan anu digambarkan ku Gusti Allah ke Kanjeng Rasul, anu dicontohkan, anu ditamsil, ya Allah, luar biasa. Maka saudara, pada saat itu Nabi Muhammad SAW memohon deui ke Gusti Allah, Gusti, ya, khamsa sana tawil, 5 tahun itu panjang Gusti. Terus nyuhunkan kirangan deui. Kanjeng Gusti Allah, baik ya wahai Rasulullah, ya Habibi, wahai kekasih kaula. Lamun anjeun gaduh umat usiana 60 tahun dipakai maksiat, ya, dipakai maksiat 59 tahun sisa setahun, setahun dipakai taubat, sungguh-sungguh jeung taubatan nasuha, ya, maka setahun eta bisa ngelebur dosa 59 tahun. Masya Allah, perjuangan Kanjeng Rasul. Maka Kanjeng Rasul rada lega, rada senang. Alhamdulillah, Gusti ya Allah, senang. Tapi Kanjeng Rasul ngelerek deui ke neraka, ya Allah, kuat untuk umat kaula ieu. Dalam jangka setahun itu 12 bulan. Bisa henteu 12 bulan umat aya teu urang dieu selama setahun tara maksiat. Aya teu? Komo anu gaduh HP mah keur nonton lewat iklan. Ya Mang ya. Kira-kira ningali iklan kos kitu resep teh Mang? Lah sieunnya ke pemajikan, aya pemajikanna di dia. Ningali, oh ya Allah, iya iklan kieu, Masya Allah. Akhirnya saudara, Kanjeng Rasul nawis deui ke Gusti Allah. Gusti kirangan deui Gusti. Umat kaula moal kuat Gusti, setahun tara maksiat. Umat kaula lemah Gusti. Gusti Allah saking nyaahnya, saking cintanya ke Kanjeng Rasul diturutin ke Gusti Allah. Cek Gusti Allah, baik jika anjeun jeung umat anjeun gaduh usia 60 tahun dipake maksiat 59 tahun 11 bulan. Sisa sebulan.
Seca sesasi ya. Anu sebulan eta dipake untuk bertobat jeung tobatan nasuha sanes tobat sambel ya. Bener-bener taubatan nasuha, nggak mau ngulangin lagi, nyesel hanya kal keduhung dina hate. Gusti hampura, Gusti minta ampun. Maka anu sebulan eta bisa ngelebur dosa anu 59 tahun 11 bulan. Masya Allah, sakingnya anak Kanjeng Rasul ke urang sadayana. Maka falakal hamdu ya Rabbi. Kanjeng Rasul senang gembira. Tapi Kanjeng Rasul ngereret deui. Ngelihat lagi ya Allah neraka. Ingat deui ke urang sadayana ieu. Moal kuat urang sebulan tara pernah doraka. Ya. Aya sebulan orang dia teu pernah dosa we gitu. Komo lamun lagi kumpul-kumpul sok ngomongkeun batur henteu Ibu. Oh sok. Terang teh eta lamun ngomongkeun batur dosa? Yakin? Terang? Kunaon dilakukan? Kan sami ibu di mana-mana yang pengawasan istri eta mah rame. Habib ini gaduh pengawasan istri di Depok itu aya 12 majelis. Pengawasan pemogat seueur aya sabaraha masjid majelis. Ya. Eta lamun pengawasan istri mah kudu tarik suara. Kunaon? Awal masuk mah ngan nembean 2-3 orang mah sepi. Keur baca qosidah, baca selawatan. Tar masuk deui, kumaha damang-damang curut. Terus mulai ngobrol. Ayat 2, 4, 5, 6. Enggeus. Tar ngomongin batur. Tuh, tingali tah. Si eta mah lamun setiap pengawasan tingali we kerudunganna beungun ganti. Gitu. Bajuna gonta ganti sugan gaduh tokohna nya. Gitu. Anu gonta ganti ku tiung diomong termasuk deui. Nah no si ibu eta tah. Eta mah lamun ngaosnya eta tiung mah tara ganti. Anu tara ganti diomong aya nu ka kitu aya. Aya jelema di dia aya. Mana hayang ningali? Rabi gitu. Semua anu diomongkeun. Masya Allah. Anu rapi diomongkeun, anu teu rapi hatta guruna ustazahna diomongkeun. Tah ustazah eta pake emasna mun seueur teu sing nya. Masya Allah. Masya Allah, eta ngomongkan batur. Beda sareng bapak-bapak. Bapak-bapak mah lamun di pengawasan ibunya, Pak, sepi aja. Tak aya anu ngomong sare kami. Di pojok tidur. Masya Allah. Eta dugi kemana tadi cerita anak dugi kemana? Lima puluh sembilan tahun. Oh 59 tahun 11 tinggal sebulan dari akhirnya Gusti Rasul bilang ya Allah sebulan itu mah 30 dinten 30 hari moal kuat umat kaula 30 hari tara doraka pasti ngocehkeun batur ya eta ke batur jeung diingkin salah ke salaki ngocehan laki suka ngomongin laki suka marah ke salaki aya atau loba ieu aduh kunaon ibu ku salaki eta ngelawan sok nyarekan sebabna naon kos gitunya macam-macam permasalahannya. Ini ada satu kisah rada melenceng kisah Nabi karena ayah ibu-ibu ayah bapak-bapak
Jadi Habib pakai cerita nih. Ini Kanjeng Rasul yang istrinya Mang, ngupingkan ya Mang. Mang, masih hirup kene? Hirup. Nah, halus. Kanjeng Rasul lamun sarang pemajikan dina kitab Ahkamun Nisa dan dina kitab Sa'adatuz Zaujain. Ya. Kitab bab rumah tangga ieu seueur waktu Habib aya di Tarim di Hadramut masuk ke perpustakaan kitab sedunia ngitung eta judul kitab rumah tangga ayat 380 judul. Ya, urang mah paling gak gaduh kitab Uquluddin karangan Syekh Nawawi. Paling gak Qurratul Uyun fi Syahri Abi Yamun. Surli kitab. Ya. Nah, pas dina kitab eta aya kisah kieu. Kanjeng Rasul lamun dongkap di mana-mana balik ke bumi, ketok pintu, totok assalamualaikum, tak masuk. Dijawab ku istrina waalaikumsalam. Pas dibuka ningali eta istri Siti Aisyah ningali Kanjeng Rasul buru-buru cium tangan bolak-balik. Ibu lamun suami pulang di mana-mana sok cium tangan. Oh sok cium tangan Tara. Ini no mana no bener ya? Tara. Oh sok lamun aya duitna merenya. Lamun teu aya duitna. Jadi iraha tuh salamana. Lebaran setahun sekali. Astagfirullah. Jadi lamun teh lebaran mah tara salaman ke selaki. Ampun Gusti ieu mah. Ya. Ibu lamun hayang barokah cium tangan suami. Tuh. Ya. Kalau seorang istri cium tangan suami barokah, selagi mana seorang anak cium tangan orang tuanya barokah. Nih dengerin anak-anak nih yang punya orang tua, cium tangan orang tua kita barokah. Jangan guru datang, habaib datang, kiai datang berebutan cium tangan orang tuanya nggak pernah diciumin. Ayah nokos gitu ayah. Oh, mbak gini. Ya. Cium tangan orang tua, apalagi cium tangan ibu tuh. Nih nak dengerin ya, bagi orang-orang yang punya, walaupun kita sudah jadi orang tua, punya anak, udah punya cucu, tapi kita punya orang tua, punya bapak, punya ibu, cium tangannya ulah ismi sinting. Cium tangan ibu tuh berkah. Kenapa? Ibu tuh tangannya tuh telapak tangannya yang gosokin badan kita. Nih badan kita semua yang mandiin siapa? Ibu. Kalau kita lagi buang hajat, buang kotoran lagi, gaid, yang nyebokin siapa? Tuh tangan ibu. Wajar jamu senang munasabah kalau kita cium tangan ibu. Bolak-balik cium. Gitu. Saya diajarkan oleh guru saya. Waktu saya belajar kepada Sayyidil Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Bukit Duri, saya pernah ditanya, ya waladi ta'al, wahai anakku sini. Kamu suka cium tangan sama orang tua kamu? Ente suka cium tangan sama orang tua ente? Benar Walid, anak suka cium tangan. Gimana cara cium tangan? Begini Walid. Salah nak. Guru enak ngomongnya. Salah nak. Lain begitu. Jangan kamu tarik tangan orang tua kamu, nyamperin hidung kamu. Bukan, kamu pegang, begini pegangnya. Dicontohin. Nah, kamu bongkokkan, tundukin. Tangan orang tua jangan kita tarik begitu. Pegang, nundukin. Tuh, cium tangan. Rasakan di hati kita supaya ada rasa tawadhu, rasa rendah hati kepada orang tua. Pegang. Cium. Biar lama nempelin hidung kita ke tangan ibu bapak kita. Begitu diajarkan. Karena di situ rasa tawadhu'nya seorang anak, rasa rendahnya seorang anak, rasa takzimnya seorang anak kepada ibu bapaknya, maka ridho Allah akan turun. Ya, baik diamalkan ya akhlak. Insyaallah. Nah, begitu kalau anak cium tangan orang, tadi ibu-ibu cium tangan
suami. Baik, nanti ibu-ibu pulang dari sini cium tangan supaya barokah. Nah, lain cium tangan hungkul. Siti Aisyah pas ningali Kanjeng Rasul abis dakwah, abis syiar Islam, abis ngatur iya, abis ngatur itu bu, ya pulang kesangan Kanjeng Rasul buru-buru ngambil sapu tangan, ya ku Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi dilap, keringat tak dilap, keringat Kanjeng Rasul dilap, beres dilap. Maka kan Siti Aisyah, Gusti mugi-mugi sebab biar keringat suami kaulah Kanjeng Rasul nya ngambil barokah. Maka keringat Kanjeng Rasul itu dilap ke muka anak Siti Aisyah, diambil berkah. Itu mendadak menjadi terawat wajahnya Siti Aisyah, menjadi cantik, menjadi glowing mukanya. Walaupun tanpa pakai pelembab, tanpa pakai krim siang, krim malam, tanpa pakai pencuci muka, tanpa pakai shadow, maskara, pakai apapun, itu mukanya jadi cantik. Tuh, sebab ya, baroh, alus tuh eta akhlak, arek teu diamalkeun. Nanti lamun suami pulang dari sawah dari naon, cium tangan, ningali suami kesangan, ambil sapu tangan, betul. Betul. Gitu ibu. Paling enggak suami orang, suami ibu ngomong, "Ieu naon-naonan ieu?" Biasa natara ayeuna kos kieu. Buah-buah arek ngebekaskeun ieu. Arek mau sugan. Ya. Begitu. Betul. Ku ibu betul gitu. Habis betul leher-leherna, dada-dadana ket-ket. Enggak segitu, ke ibu bilang Gusti, mugi-mugi iya kesang suami kaulah. Ditaruh ke muka, mudah-mudahan muka kaulah tambah cantik. Ibu tempel ke muka ibu. Iya keringat suami kaulah insya Allah. Yakin bu, yakin. Dijamin ku Habib, lamun ibu kos gitu insya Allah. Ku sebab berkah keringat kesang suami, insya Allah muka ibu panoan. Lah itu mah keringat Kanjeng Rasul jadi minyak wangi, keringat suami ibu jadi naon? Hah? Bau. Wah kurang ajar ke suami ngatain bau, Mang. Ya. Ya dia naon, tahu udah jam 11. Tenanon itu kan. Biasanya dugi ketabu sabaraha di dia. Menurut Imam Nawawi, ya mujtahid fatwa, lamun orang masian mau itu hasanah kudu terang sikona suasi kondisi. Lamun di dia biasanya dugi ketabu 11 ulah leuwih cenah. Kunaon? Nanti lain ilmu anu asup, setan jurik anu asup. Mata sungguh ningalikeun anu penceramah ieu Habib, tapi pikiran jeung hati ngomong ira harek rireunanya Habib, ira harek berhenti nanya ngomong wae. Gitu. Gitu henteu. Henteu kuatnya. Awas terusnya. Terus tadi Kanjeng Rasul nya sampai di naon tadi? Lap keringat. Habis lap keringat terus beres itu ku Kanjeng Rasul dicium keningna, istrina dicium. Ibu sering dicium keningnya? Ya karunya. Emang amang tara pernah cium semua pemajikan? Kunaon gitu amang? Karunya atuh eta istri. Cium, eta mah ajaran Kanjeng Rasul. Lamun itu mah cium Kanjeng Rasul habis istri salaman dicium. Nanti Kanjeng Rasul udah duduk, ya, istrinya buru-buru bawain cai, diminum. Habis lamun duduk berduaan nih Kanjeng Rasul senajan istrinya salapan. Tapi lihat masih memperhatikan manjain istrinya. Duduk disuruh tidur di pahanya Kanjeng Rasul. Di paha, ibu sering tidur di paha suami? Ya Allah. Amang kunaon kitu mang supaya timbul rumah tangga harmonis mawaddah rahmah, manjain pemajikan urang.
gitu. Tah Kanjeng Rasul gitu, abis suruh tidur ka dia sayang. Kanjeng Rasul kan lamun manggil istrina tara pernah nama. Panggil dengan nama kecintaan, ya Humaira, wahai yang putih kemerah-merahan, ya Ummu Jamal, wahai ibunya kecantikan. Ada lagi dipanggil ya Ummu Habibah, ya Ummu Fuqara. Setiap istrinya dipanggil dengan julukan-julukan yang baik. Lamun Amang manggil istri, ibu manggil suami, ayah anu disebut yayang kadia yayang, atau bilang yayang beb kadia gitu. Teu aya. Atuh main sayang-sayangan atuh. Ya. Sayang-sayangan senajan tos aki-aki sarang nini-nini main sayang-sayangan kan di kupingnya gak ngena yayang aki gitu. Yayang nini kan ngena itu. Ini akhlak rada melenceng dari itu tapi iya mah akhlak ya. Dan yang dari Kanjeng Rasul setelah itu habis suruh tidur di pahanya ku Kanjeng Rasul dibelai rambutna, diusap eta rambutna ya, rambutna sayang, eta mah rambutna panjang sayang, sayang juga panjang tuh sayang karena rambutnya tapi lamun rambutna pondok yang gitu doang begitu, rambutna pondok yang gitu ya. Kanjeng Rasul gitu sayang, beres sayang-sayangan nomor Kanjeng Rasul. Pernah Siti Aisyah ditaros, ya Ummul Mukminin, lamun anjeun keur berdua anjeun Kanjeng Rasul eta naon anu dilakukan ku Kanjeng Rasul. Cak Ummul Mukminin kaula sok dimanja, kaula dimanja, terkadang kaula disisiran rambutna, kaula dibelai diminyakan ku Kanjeng Rasul. Kunaon Kanjeng Rasul sok membelai rambut istrinya? Apa sebabnya? Coba wahai Ummul Mukminin tanya, kenapa Nabi Muhammad suka ngebelai rambut istrinya? Ditanya, wahai Rasulullah, apa hikmahnya seorang suami membelai rambut istrinya? Nabi berkata, memang dengarkan mang. Siap? Arek diamalkan? Awas teu diamalkan ya. Kata Kanjeng Rasul, sahur Kanjeng Rasul, di mana seorang caroge, seorang suami membelai rambut istrinya, selama tangan ini nempel di rambut istrinya, maka menggemburu para malaikat memohonkan ampunan, maka Allah akan ampunin dosa suami itu sebanyak bilangan rambut yang ada di istrinya. Hebat gak tuh mang? Hebat. Arek diamalkeun? Balik dari dia entar pulang neng ka dieu hayu naon Bang ka dieu ku dikeokeun kitu tah gitu. Sama lain ngebelai ngunyah-ngunyah sama ribut ngajak gelutnya, awas dibelai gitunya, dibelai gitu tak gitu dah. Tadi sampai kemana tadi itu tadi? Cerita Kanjeng Rasul kemana? Ya belai melulu ibu mah. Balik deui ke semula. Tadi di mana Kanjeng Rasul? Sayang deui. Enggak khilaf tadi cerita Kanjeng Rasul jeung Gusti Allah sampai di mana? Minta deui ke kurang. Sabaraha tadi atau sabaraha? Sebulan. Tuh pas itu Kanjeng Rasul minta lagi ke Gusti Allah, Gusti tolong Gusti kirangan deui umat kaula moal kuat selama setahun penuh selama sebulan penuh untuk ibadah tara pernah doraka Gusti. Baik cak Gusti Rasul, cak Gusti Allah, lamun umat anjeun gaduh usia 60 tahun dipakai maksiat 60 tahun kurang sepoe. Jadi tinggal sepoenya. Sepoe sedinten apa sehari? Sehari.
Ya kan Sundana sendak menang mulungan ya mah. Ya. Orang Betawi, orang Jakarta suruh bahasa Sunda, leheng alhamdulillah masih bisa. Aneh henteu? Aneh henteu? Ada anu lebih aneh. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Tuh, nu lebih aneh nu eta. Ngakuna orang Indonesia tapi tuh bisa bahasa, itu lebih aneh. Ya. Ya. Maka Kanjeng Rasul bilang, Gusti kurangan kata Gusti Rasulullah, lamun anjen punya umat gaduh umat genep 10 tahun dipakai doraka genep 10 tahun kurang 1 hari, maka yang 1 hari itu dia pakai bertobat ke Gusti Allah, pakai mohon ampun ke Gusti Allah dengan taubatan nasuha, minta Gusti ampunin Gusti kesalahan abdi Gusti, daripada perbuatan ini nyesal dina hatena, keduhung dina hatena, ngazam dina hatena, bahwa tidak akan berbuat lagi kayak begini. Maka yang 1 hari itu bisa mengampuni dosa, melebur dosa yang 60 tahun kurang 1 hari tadi. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Hebat dah Kanjeng Rasul, cinta tak ke orang Kanjeng Rasul. Masya Allah, bangga tuh punya Nabi Muhammad. Bangga orang. Bela nak Kanjeng Rasul mah, karena lamun orang teh bela ke Kanjeng Rasul mah isin atuh. Kanjeng Rasul segitu bela na ke orang. Maka pas Nabi Muhammad ningali deui kana doraka, ya Allah, mikir deui. 1 hari itu 24 jam. Bisa enggak ibu dalam sehari aja temaksiat, dari pagi habis subuh sampai ketemu subuh lagi ibadah gak tara pernah maksiat? Bisa? Insya orang kan terkadang ya keur masak jengkol wae diposting, lempar ke grup ya. Terkadang buka ini ya Allah. Maka Kanjeng Rasul saking nyaah-nyaahna, saking khawatir takut umatnya masuk neraka, maka 1 hari itu masih diminta kurang lagi. Gusti kurangin Gusti. Baik, Allah, Gusti Allah tetap memberikan kecintaannya supaya Nabi Muhammad senang. Baik ya Rasulullah, jika umat anjen gaduh umur 60 tahun dipakai maksiat 60 tahun kurang 5 menit. Kurang 5 menit sebelum ajal ada di tenggorokan, sebelum ayah di tahun ya. Apa? Tenggorokan ya? Kongkorong. Hah? Kekoro. Nah, gitunya. Kayak gitu. Sebelum ada di tenggorokan, ya. Terus dia bertobat 5 menit lagi arek maut. Lamun bahasa paling ditu nama paeh. Kalau paling ditu nah dia paling kasarna ojor. Ya. Mati sebelum meninggal, 5 menit lagi mau meninggal. Dia bertobat ke Gusti Allah dengan taubatan nasuha, menyesal, maka yang 5 menit ini Allah terima tobatnya, Allah ampunin dosa orang yang 50 tahun maksiat tadi, 60 tahun maksiat tadi. Masya Allah, perjuangan saha eta? Perjuangan Kanjeng Rasul, demi saha, demi orang sebagai umatnya, supaya kita semua selamat di akhirat. Tuh luar biasa Pak, Bu. Gak ada lagi pemimpin lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Tidak ada lagi pemimpin yang lebih mencintai umat daripada Nabi Muhammad. Tidak ada lagi pemimpin yang sangat sayang ingin umatnya senang dan selamat kecuali Nabi Muhammad. Maka jadikanlah Nabi Muhammad figur kita, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita. Jangan jauhin Nabi Muhammad, adakan Nabi Muhammad di hati kita, basahkan bibir kita dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Beres, kita turun ke dunia lagi. Nabi Muhammad lungsur deui ke dunia. Setiap wengi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceurik nangis
Ya, mohonkan ke Gusti Allah agar Gusti Allah nya selamatkan umatnya. Sampai Nabi Muhammad sujud kapalan eta tarangna, bengkak eta kakinya. Supaya umatnya nih kita semua selamat. Gusti selamatkan umat kaula, Gusti selamatkan umat kaula. Enggak sampai di situ. Pada saat Nabi alaihi salatu wasalam mau meninggal lagi sakratul maut, sebelum malaikat Israel datang ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawabku putrana Siti Fatimah Zahra. Wahai ayah, iya Fatimah, itu ada tamu. Iya, saha eta ayah? Saha ya Rasulullah? Itu tamu yang memisahkan antara suami istri, yang bisa memisahkan antara anak dan orang tua. Paham? Itu yang datang adalah malaikat Israel. Langsung cerik eta Hababah Fatimah nangis. Wahai ayahku, aku nggak bisa tinggal, aku nggak bisa berpisah dengan engkau lama-lama. Wahai ayahku, nangis. Sini nak, sini nak, sini. Kadia, kadia. Dibisikkan ke Kanjeng Rasul. Habis dibisikkan senyum. Tertawa Siti Fatimah Zahra, ketawa. Suaminya Sayyidina Ali kaget tadi mendengar bahwa ayahnya bakal meninggal, nangis. Sekarang pas dibisikin ketawa. Lalu Sayyidina Ali bertanya, wahai istriku, waktu ayahmu meninggal engkau nangis, terus kau dibisikin tertawa, ada apa? Iya, aku tahu ayahku mau meninggal, aku sedih karena aku akan berpisah dengan ayahku. Aku gak kuat berpisah dengan ayahku yang sangat mencintai aku dan aku sangat mencintainya. Lalu kau ketawa? Ayahku bisikin, wahai putriku, kau jangan sedih. Habis bapak meninggal, gak lama telila, ente telila kamu bakal meninggal. Aku senang bakal nyusul bapak. Aku senang bakal nyusul ayahku. Aku tidak lama berpisah dengan ayahku. Tuh hebatnya. Itu mah khusus buat Siti Fatimah, cintanya kayak begitu. Lamun orang, ibu jeung bapak lagi sakratul maut, orang kercerik. Cek ibu atau cek bapak, neng, jang, ulah cerik. Abis bapak maneh. Kira-kira gitu. Kira-kira orang kumaha. Abis bapak maut maneh nyusul. Kira-kira orang kumaha. Atuh bapak ngomong sing bener wae ulah ngajak-ngajak. Tuh orang mah embung diajak pas gitunya. Nah, akhirnya pas datang malaikat Israel, pas beres, Kanjeng Nabi nyaurkeun, Israel aina Jibril. Israel mana malaikat Jibril? Jibril bainas samawati wal ard. Jibril ada di antara langit dan bumi. Panggil Jibril, suruh ke sini, aku ingin bicara. Maka Jibril datang. Ada apa wahai Rasulullah? Jibril, kenapa engkau nggak mau berkunjung? Apa kau kesal? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku sedih melihat engkau meninggal. Gitu. Aku akan bertanya Jibril, kalau aku meninggal umatku gimana Jibril? Kalau aku tidak ada umatku gimana? Masih yang dipikirkan umat. Cintanya Nabi bukan dipikirkan anak keturunannya. Umatku gimana kalau aku tidak ada Jibril? Ya Allah, cintanya kepada umat Nabi Muhammad. Umatku gimana? Itu satu. Setelah itu kata Rasulullah, cerita singkatnya karena waktu ya. Malaikat Israel langsung Gusti, kata Gusti Allah, lamun Gusti hayang panjang umur, kaulah moal janten nyabut iya nyawa. Tapi lamun Gusti hayang maut, ayeuna dicabut nyawa, dicabut naku lemah lembut. Apa jawab Gusti Rasul? Ya Israel, teu aya kekasih anu tidak mau berjumpa dengan kekasihnya. Aku kekasih Allah dan Allah kekasihku, aku ingin berjumpa dengan Allah. Maka dicabut nyawanya, rohnya. Lagi dicabut, Kanjeng Rasul langsung, Israel, tunggu dulu, tunggu keheula. Hayang naon Gusti? Ma'ani ya Israel, siapa kaulah ieu? Anta Habibullah, engkau adalah kekasih Allah. Kalau saya kekasih Allah, dicabut ruh saya, masih berasa sakitnya walaupun sedikit, masih berasa. Gimana rasa sakit sakratul maut umat kaulah?
Cinta model naon eta Kanjeng Rasul ke urang sadayananya. Masih mikirin gimana rasa sakit sakratul maut kita semua. Gimana Israel? Ya. Kepanasannya tuh kan. Emang kata 11:30 hampirnya habis ini orang ya. Insya Allah yang kepanasan di dunia nanti di yaumil kiamah nggak kepanasan lagi. Ya, insya Allah yang keluar keringat ayana, insya Allah jadi hampuranya, dihampura ku Gusti Allah. Ya, ini kita beresin cerita ini ya. Nanti kita sambung lagi pada saat ketemuan yang akan datang lagi. Ya. Maka Kanjeng Rasul bilang, Israel, saya ini kekasih Allah. Kekasih Allah masih berasa sakitnya bagaimana rasa sakit sakratul maut umat saya. Maka bilang ke Gusti Allah, saya mohon, saya minta rasa sakit sakratul maut seluruh umat saya yang ada di dunia ini. Biar rasa sakitnya dipindahkan ke saya. Biar saya ngerasain, jangan umat saya. Segitu cintanya Kanjeng Rasul. Ini rasa sakit Pak. Nabi Ibrahim pernah ditanya bagaimana rasa sakit sakratul maut. Nabi Ibrahim berkata, kamu ambil penggorengan, taruh di atas api, di mana penggorengan itu udah panas, ambil lauk yang masih hidup, taruh, bulak baliknya pedih panas perihnya, begitu rasa dicabut nyawa. Nabi Allah Idris pernah ditanya, ya Nabi Allah Idris, pernahkah kau dicabut nyawa? Iya, tolong jelaskan kepadaku bagaimana rasanya dipisahkan nyawa dari badan. Maka Nabi Idris berkata, jika kalian ingin tahu sakitnya dicabut nyawa, dipisahkan nyawa dari badan kalian, ambil domba yang masih hidup, kuliti hidup-hidup, tarik kulitnya, merintihnya, menjeritnya itu domba. Begitu rasa sakit dicabut, dilepas nyawa dari badan kalian. Ini bukan main ini Bapak Ibu. Sedangkan orang sadayana bakal maut. Udah punya persiapan tacan. Udah tahu arek maut, can punya persiapan kan liar ya mah. Keder. Ya. Akhirnya sama Gusti Rasul ditampi sadayana itu rasa sakitnya luar biasa. Ya, kita boblos lagi langsung saya ke akhiratin. Ini cerita Nabi di akhirat. Sebagaimana saya kutip dalam kitab Mukhtasar Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Qurtubi di abad ke-400 Hijriah. Pada saat nanti dunia sudah hancur, habis ini selesai. Ya. Dunia sudah hancur, dengan sehancur-hancurnya sudah kiamat. Umat dikumpulkan di padang mahsyar. Beres umat dikumpulkan di padang mahsyar, maka seluruh anbiya wal mursalin duduk di singgasana. Mereka melihati umat-umat. Pada saat itu neraka jahanam yang diikat oleh 7.000 rantai. Satu rantai dipegang oleh 7.000 malaikat. Melihat umat-umat yang bangkahwara, melihat umat-umat yang gak pernah turut perintah Allah, yang menjauhkan perintah Allah, yang melanggar larangan Allah, maka ngamuk jahanam terbuka mulutnya lebar-lebar, ingin menelan, memakan, meloglok umat lokos gitu. Maka umat keadaannya pada saat harita kucar kacir, berantakan, minta keselamatan kesana kemari, lari ke Nabi Allah Adam minta pertolongan, ya Abu Bashar, wahai bapak manusia, unsurna, tolong kami semua. Tidak bisa Nabi Allah Adam memberikan pertolongan. Lari ke Nabi Allah Nuh, tidak bisa. Nabi Allah Ibrahim tidak bisa, dan para nabi-nabi yang lain tidak bisa. Semua duduk di singgasana, tinggal satu singgasana yang kosong, bangkunya tidak diduduki. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih cinta Nabi Muhammad. Lalu Nabi alaihi wasallam turun di mana? Turun di padang mahsyar, bersujud Nabi kita. Mohon kepada Allah, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umat kaula, ya Allah selamatkan umat kaula, ya Allah selamatkan umat kaula.
Maka Allah berkata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad, apa yang kau minta? Maka Nabi pada saat itu berkata, ya Allah, ya Allah aku mohon selamatkan umatku. Bukankah engkau pada tanggal 27 Rajab telah berjanji kepadaku, kalau aku Isra wal Mi'raj, umatku keselamatannya di yaumil qiyamah diserahkan kepadaku. Sekarang mana ya Allah janji engkau? Aku minta ya Allah. Lihat Nabi sampai kuat lagi kepada Gusti Allah karena cintanya kepada kita sebagai umat. Padahal Allah, Gusti Allah nggak bakal ingkar janji, tapi saking khawatir takut umatnya kemakan dengan neraka jahanam, Nabi buru-buru ya Allah, buru-buru berikan mandat tersebut. Maka kata Allah, isfa' tu syafa' ya Muhammad, aku izinkan engkau berikan syafaat, buru-buru. Maka Nabi Muhammad berdiri, lalu Nabi Muhammad berkata, qif ya jahannam, berhenti kamu wahai neraka. Maka neraka itu berhenti, mundur engkau, mundur. Maka Nabi disebut di sini mahqamam mahmuda, tempat kedudukan yang sangat terpuji. Maka Nabi bersabda, ana sayyidul waladil adam yaumal qiyamah wala fakhr, ana sahibul liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhr, Adamun alaihi salam tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Ana sayyidul waladil adam yaumal qiyamah wala fakhr, aku adalah rajanya dari seluruh anak Adam di yaumil qiyamah, bukan saya sombong. Ana sahibul liwa'il hamdi yaumil qiyamah wala fakhr, aku memiliki bendera puji, bendera keselamatan di yaumil qiyamah, bukan aku sombong. Adamun alaihi salam tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr, Nabi Allah Adam di naungan di bawah bendera kami di yaumil qiyamah, bukan kami sombong. Tuh ya, lihat cinta Nabi dari dunia naik ke atas langit, turun ke dunia sampai akhirat, nggak pernah luntur cintanya kepada Mudah-mudahan kita semua yang hadir ditanamkan rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, supaya kita tidak melupakan Nabi Muhammad, selalu mengikuti syariat Nabi Muhammad, selalu menjalankan peraturan-peraturan agama Islam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan diaku menjadi umat Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma ansur wal muslimin, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jma' ummat sayyidina Muhammad, Allahumma qawi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma a'izz ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ahli kafirin wa yahudiyin wa nasraniyin wa zalimin wal mubtadi'in wa PKIin, Allahumma syaddid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma dhayyik sadrahum, Allahumma hayyir aklahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma qarib ajalahum, Allahumma qatilhum bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.